Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-195 di tahun 2026. Puji Tuhan, kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita akan kembali membuka hati dan pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Dan saya percaya firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan hari ini akan menguatkan iman, memberikan pengharapan dan menuntun langkah hidup kita di sepanjang hari ini. Puji Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah istri bagaikan pohon zaitun di tengah keluarga. Mari kita buka Alkitab kita, akan kita baca dalam Mazmur 128 ayat yang pertama sampai ke-6. Kita akan fokus di ayat yang ketiga ya Bapak Ibu Saudara. Istrimu akan menjadi seperti pohon zaitun yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia, itu pasti. Mazmur 128 memberikan resep ilahi tentang kebahagiaan itu yang dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Menariknya, ketika pemazmur menggambarkan keindahan sebuah rumah tangga, ia menggunakan metafora alam yang sangat kaya makna. Istri seperti pohon zaitun yang subur. Mengapa pohon zaitun? Mengapa bukan bunga mawar yang indah? Di tanah Israel, Bapak Ibu Saudara, pohon zaitun adalah salah satu tumbuhan yang paling berharga, tangguh, dan multiguna. Melalui gambaran ini, Tuhan sedang menyingkapkan peran mulia seorang istri di dalam keluarga. Yang pertama, sebagai lambang ketangguhan dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, pohon zaitun dikenal sebagai pohon yang luar biasa tangguh. Ia bisa tumbuh di tanah yang berbatu, bertahan di bawah terik matahari yang menyengat, dan memiliki usia yang sangat panjang, bahkan hingga ratusan tahun. Sekalipun batangnya ditebang, tunas baru akan muncul dari akarnya. Nah, di tengah badai kehidupan keluarga, baik itu persoalan ekonomi, kesehatan, maupun gesekan emosi, seorang istri yang takut akan Tuhan dipanggil untuk memiliki ketangguhan ini. Puji Tuhan, ia tidak mudah menyerah oleh keadaan. Ia menjadi tiang doa yang kokoh saat suami sedang goyah, dan kesetiaannya berakar mendalam pada Tuhan, bukan pada situasi yang sedang dihadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sebagai sumber kedamaian dan sukacita. Ciri utama dari pohon zaitun adalah buahnya yang menghasilkan minyak. Dalam Alkitab, minyak zaitun dipakai untuk berbagai hal penting. Memasak, menyalakan pelita, mengurapi raja, dan mengobati luka. Minyak zaitun adalah lambang kehadiran Roh Kudus, sukacita, dan kedamaian. Istri yang subur seperti pohon zaitun membawa minyak ke dalam rumahnya. Perkataannya menjadi obat, di mana saat suami pulang dengan lelah dan tertekan, perkataan istri yang penuh hikmat menjadi minyak yang menyejukkan. Puji Tuhan. Kehadirannya membawa kehangatan.
Ia menjaga atmosfer rumah tetap damai, menjauhkan kekacauan, dan memancarkan sukacita yang bersumber dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, sebagai pewaris nilai kehidupan bagi generasi berikutnya. Kita perhatikan ayat yang ketiga tadi yang kita baca, melanjutkan bahwa anak-anak akan menjadi seperti tunas-tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Uniknya, pohon zaitun yang tua seringkali dikelilingi oleh tunas-tunas baru yang tumbuh dari akar yang sama. Tunas-tunas ini mendapat nutrisi dari pohon induknya sampai mereka kuat dan mandiri. Ini berbicara tentang peran ibu atau istri sebagai pendidik utama di dalam rumah. Karakter anak-anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana sang ibu hidup dalam keseharian. Istri yang hidup melekat pada Tuhan akan mengalirkan nutrisi rohani kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak bertumbuh menjadi generasi yang kuat, takut akan Tuhan, dan menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara, bagi para istri, jadilah subur di dalam rumah. Kesuburan ini bukan sekedar bicara tentang fisik atau materi, melainkan kesuburan rohani, kesuburan kasih dan kesabaran. Jaga keintiman Anda dengan Tuhan, karena dari sanalah kekuatan dan minyak zaitun Anda berasal. Dan bagi para suami, pohon zaitun yang subur membutuhkan lingkungan yang mendukung. Suami yang takut akan Tuhan, di bagian ayat yang pertama, wajib mengasihi, wajib melindungi dan menghargai istrinya. Istri akan sulit menjadi pohon zaitun yang subur jika suaminya tidak menjadi tanah yang baik, yang merawatnya dengan kasih sayang. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga yang diberkati Tuhan tidak dibangun di atas kemewahan, melainkan di atas fungsi rohani yang berjalan dengan indah. Ketika suami takut akan Tuhan dan istri berfungsi sebagai pohon zaitun yang tangguh, penuh damai, dan melahirkan generasi yang ilahi, maka berkat dari Sion di ayat yang kelima akan nyata atas keluarga tersebut. Puji Tuhan, haleluya. Rumah kita tidak lagi sekedar menjadi tempat singgah, melainkan sebuah taman rohani yang subur dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam
Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, khususnya melawat setiap rumah tangga kami, baik sebagai suami, sebagai istri. Diberkati kami pagi hari. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah mengikuti renungan pagi ini. Sampai jumpa pada firman kehidupan berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.